Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Harian Hasib. Dimana di video kali ini kita akan membahas tentang usaha konter lagi ya guys. Di video sebelumnya kita membahas tentang manis-manisnya di bidang konter, seperti halnya cara meningkatkan aset, cara ide-ide kreatif untuk mengembangkan bidang counter dan lain sebagainya. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang risiko guys. Risiko apa yang didapat ketika kita memulai usaha counter. Yuk simak terus video ini. Jangan lupa di like video ini dan komen ya guys, agar kami makin semangat dalam membuat video tentang dunia perkonteran. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja bahas ke kita masuk langsung ke pembahasannya. Oke, let's go. Jadi kita di sini kita akan membagikan 7 risiko ketika kita memulai usaha konter ya guys. Dari 7 risiko itu yang pertama yaitu usaha konter pulsa memiliki risiko pesaingnya sangat banyak guys. Pesaingnya sangat banyak atau banyaknya kompetitor. Karena kita tahu sendiri ya guys, kalau di zaman sekarang ini tiap orang pasti memiliki HP ya guys. Dan ketika kita memiliki HP, pastinya kita harus selalu membutuhkan pulsa dan paket internet juga ya guys. Sekarang itu di mana-mana membutuhkan pulsa dan paket internet untuk bisa terhubung terhadap komunikasi di HP-nya itu. Nah, karena setiap orang masing-masing memiliki HP, maka kompetitornya itu juga makin banyak guys. Karena orang tuh ketika mau jualan pulsa dengan modal HP aja sudah bisa jualan pulsa ya guys. Seperti itu. Di samping itu kita juga sekarang lagi melewati gempuran online ya guys. Seperti halnya aplikasi online untuk bisa top up, untuk bisa jual pulsa seperti ShopeePay, Dana dan yang lain-lainnya. Namun di samping itu, karena kompetitornya banyak, maka kompetitor adalah hal yang tidak bisa dihindari untuk pemula. Pesaing bisa dikatakan menjadi tantangan utama dalam menjalankan konter pulsa itu ya guys. Tapi meskipun ini termasuk ancaman, namun setiap orang punya peluang sukses menjalankan bisnis konter ini. Dengan strategi yang matang, kamu bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan yang setia dari semua kompetitor itu. Itu yang pertama. Kemudian susah meningkatkan omset konter pulsa. Jadi tantangan atau risiko yang kedua itu adalah susah meningkatkan omset konter pulsa ya guys. Pelanggan yang terbatas dan keuntungan yang kecil membuat konter pulsa sulit berkembang. Omset konter pulsa ya biasa dibilang begitu-begitu saja, sering membuat konter banyak jenuh. Padahal usaha konter pulsa sebenarnya cukup menjanjikan. Ada banyak ide bisnis rumahan, usaha pendamping konter pulsa yang bisa kamu kembangin ya guys. Kamu hanya perlu melihat kebutuhan pelanggan lebih dalam untuk bisa memulai menjual produk lainnya. Salah satu yang paling mudah adalah menjual produk PPOB seperti token listrik, voucher game, top up dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian risiko yang ketiga guys, tidak konsisten. Salah satu masalah utama bagi pemula di bidang bisnis konter pulsa ini adalah tidak konsisten. Karena merasa ada banyak tantangan dalam bisnis yang sedang dijalankan, mereka menyerah dan mencoba mencari peluang usaha lain. Atau karena melihat ada usaha lain yang sukses, langsung pindah haluan. Padahal usaha tersebut juga memiliki tantangan
yang umumnya baru dirasakan ketika sudah terjun ke dalamnya, guys. Karena itulah, setiap kali memulai usaha, pastikan melakukan analisis usaha secara dalam dan mendetail. Jangan hanya melihat keuntungan usaha konter pulsa yang besar tanpa melihat kerugian dan tantangan yang akan dihadapi. Konsisten adalah salah satu kunci sukses dalam dunia usaha. Tidak ada jalan instan yang mudah. Semua butuh usaha dan kerja keras, terlebih kerja cerdas. Kemudian yang keempat, guys, risiko yang keempat yaitu pengisian pulsa yang lambat. Jadi, salah satu memilih distributor pulsa juga dapat mengakibatkan bisnis usaha konter pulsa kalian gagal. Hal ini diperparah dengan usaha yang dilakukan di desa, di mana jaringan internet tidak terlalu bagus. Alhasil, pengisian pulsa jadi lambat dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari, guys. Jangankan berlangsung terus-menerus, pelanggan pertama kamu bisa tidak kembali karena masalah ini, guys. Karena itu, mencari distributor agen pulsa yang lebih utama sebenarnya bukan harga murah, tapi kecepatan transaksinya, guys. Kemudian, risiko yang kelima. Yang kelima ini adalah kesalahan transaksi yang tidak bisa dibatalkan. Jadi ketika kalian memiliki usaha konter, itu pengalaman terhadap transaksi yang batal ini, guys, sering sekali kita temui di bidang usaha konter ini, guys. Meskipun transaksi yang sudah jika terutama ini, guys, jika nomor yang dimasukkan aktif dan pulsa terkirim, kita tidak bisa mendapatkan pulsa tersebut kembali kecuali yang mendapat kiriman pulsa itu baik hati dan mengembalikan kepada kamu saat dihubungin. Jadi maksudnya itu kita kayak semacam salah nomor ya, guys. Jadi ketika nulisnya seharusnya 5 ditulisnya 6. Ya jadinya salah nomor kan. Tapi itu masuk. Nah, ketika masuk, nah kita udah kehilangan saldo, kehilangan modal, guys. Namun beruntung kalau semisal kita dapat orang yang baik hati yang mau mengembalikan uangnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, guys, kurang memanajemen modal. Nah, ini juga sangat berisiko sekali ya, guys. Kesalahan utama saat memulai bisnis adalah tidak memiliki kemampuan memanajemen modal. Jika meleset sedikit saja, kamu bisa tidak dapat membayar sewa kios konter pulsa. Jadi, pastikan kamu belajar memanajemen modal usaha. Salah satunya bisa dimulai dari memisahkan modal usaha dan keuangan pribadi. Seperti itu, guys. Yang ketujuh, pelanggan banyak yang berhutang. Nah, ini risiko yang paling besar ya, guys, dan sangat berisiko sekali ya, guys. Seperti pepatah bilang, ada yang mengatakan Hiroshima dan Nagasaki hancur karena dibom. Namun, konter pulsa bisa hancur karena dibond. Maksudnya bond itu karena dihutang, guys. Jadi sangat diperhatikan sekali tentang berhutang ini, guys. Jadi kalian harus memiliki prinsip ini. Di luar kita berteman, tapi ketika membeli barang di usaha di konter kita maka teman itu adalah pelanggan. Tidak bisa disamakan teman dengan pelanggan, guys. Kalau mau teman, kalau usaha atau bisnis ya bisnis. Seperti itu, guys. Kalau kalian menerapkan prinsip itu, 100% usaha kalian pasti akan berkembang. Seperti itu ya, guys. Nah, itu 7 risiko ketika kalian memulai usaha di bidang konter. Semoga ini bisa menginspirasi bagi kalian. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.